Hey dude, balik lagi nih di podcastku bersama aku si WS. Lama banget ya nggak ngupload podcast ya. Iya sih, soalnya ya banyak kendala sih, terutama ya wabah COVID-19 ini. Aku mau cerita hayalan di kepalaku aja sih. Hayalan di kepalaku yang ada di kepalaku. Oh ya, by the way, buat teman-teman semua gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja. Jangan lupa cuci tangan, bersih-bersih lah pokoknya lah. Intinya bukan cuci tangan aja, cuci kaki juga lah. Jangan cuci tangan aja, melempem tangan dicuci terus, kaki juga semuanya lah. Dan juga jangan sering-sering keluar rumah kalau nggak penting. Iya, anjir aku bisa ngomongin orang. Diriku sendiri kayak apa coba? Dasar sampah aku nih. Oh ya, by the way, kalau misalnya suara kayak ada suara angin-angin gitu, ya memang aku lagi di luar. Kebetulan sih lagi di luar, jadi mohon maaf kalau ada suara angin, tapi ya aku usahakan meminimalisir suara anginnya. Sumpah sih, wabah COVID-19 ini sumpah sangat-sangat banyak sekali merugikan semua manusia sih, terutama ya semua makhluk hidup, terkecuali mungkin tumbuhan sama alam udara sekitar kita sih. Mereka makin kelihatannya, kalau alam sih aku lihat kayaknya makin berseri dan udara juga makin seger. Cuma kalau bagi manusia ya sangat-sangat merugikan. Karena kenapa? Buat para pedagang ini masa-masa yang sangat-sangat sulit sekali sih. Mau itu pedagang pasar malam, pedagang pasar, atau keringan juga, restoran, semualah, mau hotel, apapun itu yang di bidang jasa dan kuliner itu ya menurun sih. Memang ada aja penjualan, tapi menurun, ndak seperti biasanya. Apalagi ada lockdown ya gimana ya. Ngomong-ngomong masalah lockdown ini, itu rancu sih. Ini hal yang sangat-sangat rancu menurutku. Why? Karena tujuan lockdown itu bagus buat meminimalisir COVID-19, penyebaran COVID-19 ke masyarakat yang lain. Karena kan ya berhubungan, berkerumunan kan, nanti ada satu yang kena, nanti bisa nyebar, nular yang ke lain. Nanti yang ke lain ada yang kebal, tapi dia bisa bawa virus itu ke keluarga di rumah. I know, aku paham. Tapi dari sisi ekonomian kayak gitu, contohnya misal kerumunan di pasar gitu ya kan. Ya para pedagang atau karyawan marketing gitu ya sedih sih, sedih, bisa dibilang sedih. Sedihnya karena dari kerumunan itu mereka bisa menghasilkan uang, bisa menjual barang yang mereka jual. Jadi ya sedih sih, rancu. Dari satu sisi mereka juga butuh uang untuk makan sehari-hari, dan juga untuk bayar cicilan mereka, angsuran mereka, kreditan mereka. Itu sih, mereka juga harus membayar itu. Kalau mereka tidak membayar, otomatis ditarik sama leasing-leasing ya kan. Tapi dari satu sisi juga pemerintah juga mencegah penyebaran COVID-19. Ya sebenarnya ini nggak bisa, ini susah, bingung. Untuk Indonesia sendiri yang notabene-nya leluhur kita adalah seorang pedagang dan pelaut. Notabene kamu ngelaut cari ikan kan, ujung-ujungnya dijual kan. Ya, dagang, notabene-nya kita ini berdagang. Dan notabene juga kita umat beragama umat beragama yang selalu setiap beribadah itu berkumpul ya kan, juga dibatesin. Ya sedih sih sumpah. Ini tahun yang sangat-sangat sedih sih menurutku sih, dan sangat rancu. Kita gimana? Jadi jalan keluarnya ya, kalau ngomong masalah, kembali lagi masalah yang lockdown dan pedagang dan semua karyawan itu ya, solusinya gimana misalnya gitu. Ya aku pun pribadi pun sulit untuk mengatasi solusinya, ini sulit sih. Tapi ya ada juga opini pedagang yang bilang, pemerintah nggak adil. Kenapa yang ditutup pasar malam atau beberapa pasar ditutup, disuruh berapa hari jangan jualan, sedangkan kayak minimarket ya kok masih tetap buka kan, sama-sama jualan bahan pokok. Gimana ya? Ya rancu. Masalahnya pasar malam dan pasar biasa dan minimarket seperti itu juga sama menjual bahan pokok makanan dan pakaian. Sebenarnya gimana ya? Misalnya dibilang, oh karena mereka minimarket bayar pajak.
Kan kita kan juga para pedagang kecil juga bayar pajak, ya kan? Kok dilarang? Oke, memang paham. Untuk mengurangin penyebaran virus corona. Oke, seperti itu, biar nggak bergejibung, sumpek-sumpekan kayak gitu. Kan di minimarket seperti juga berkecimpung. Itu sih mungkin dari pedagang kecil minta keadilannya mungkin seperti itu. Oke, balik lagi ke keluh kesah para pedagang. Kenapa aku bisa ngomong? Karena aku ngerasakan keluh kesah teman-temanku yang dagang juga. Gimana setiap rasanya ada COVID-19 nih, gimana. Terus teman-temanku yang karyawan ada yang dipecat, ada yang diliburkan terus gak dikasih gaji. Maksudnya ada yang gaji harian gitu kan, dia diliburkan otomatis kan gak nerima gaji hariannya dia. Ada juga yang diliburkan tapi cuma setengah dari gaji. Apalagi sekarang mau fase Idul Fitri. Ya you know lah, sebagai orang Indonesia kita tahu Idul Fitri ini hal yang wajib untuk nabung kan, untuk kita berbagi THR dan gitu-gitulah kepada ponakan. Tapi dengan situasi yang kayak gini, ini juga sangat rancu. Tapi virus COVID-19 ini juga ada plus dan minusnya, ada baik dan ada buruknya. Oh kok pasti kalian bertanya, kok ada baiknya bang? Apa orang baik kan gini, baiknya apa? Menurutku sih sisi baiknya ada beberapa sisi baiknya, yang terutama aku ya jalan di kota ya, adalah aku jalan di kota, ada urusan jalan di kota daerah kota ya. Apalagi kotaku alhamdulillah sampah-sampah mulai kurang. Soalnya notabene-nya di daerah kotaku ini orangnya ini sih ya sampah masih belum inilah, sama sampah juga kurang syukurnya. Dan udara juga aku rasakan udara makin seger sih. Karena apa? Karena kan orang banyak di rumah, jadi asap kendaraan itu polusi nggak makin ini ya. Ada plus dan minusnya. Dan juga alam-alam sekitar ini juga makin fresh gitu sih. Dan juga selama COVID-19 ini juga musim panas ya, kayak musim hujan sih, sering kayak hujan gitu. Itu sih ya, ada plus dan minusnya. Tapi untuk perekonomian kita minus sih, semua minus. Intinya buat teman-teman, untuk bulan Ramadan ini jangan terlalu berambisi lah, kayak harus ngasih gini ya. Semua orang juga paham kok keadaan seperti ini. Dan juga buat yang punya angsuran gitu ya, gimana ya, susah jalan keluarnya. Mau dari pemerintah pun, pemerintah juga bingung. Pemerintah malah minta sumbangan juga. Ya udahlah ya. Tapi aku paham kok, tujuannya satu, tujuannya ya ingin membantu semua rakyatnya. Pemerintah juga kita juga nggak bisa nyalahkan pemerintah, karena pemerintah juga melakukan yang terbaik buat rakyatnya, buat kita juga. Tapi ya kita harus mikir bersama-sama solusinya dalam perekonomian kita ini seperti apa. Ya kalau mauku sih ya, usul buat pemerintah sih ini sih. Ini buat pemerintah, semoga didengarkan, yang mungkin yang kerja di institut pemerintahan atau apa ya, mudah disampaikan. Gini sih soal ini COVID-19. Aku nggak tahu, ada keyakinan besar kita rakyat Indonesia ini bisa membuat obat dan bisa menyembuhkan penyakit COVID-19 ini. Karena kenapa? Kalau kita pikir tarik ke belakang, kita berapa ratus tahun kita dijajah karena apa sih? Kita dijajah sama negara-negara luar itu karena apa sih? Kalau kita tarik ke belakang, karena apa? Karena rempah-rempahnya, harta karunnya, rempah-rempah itu seperti jahe, cengkeh, dan ya rempah-rempah tanaman kayak gitu. Itu harta karun lah bisa dibilang ya kan, harta karun itu kita sampai dijajah. Nah, kalau ditarik juga, rempah-rempah itu bisa menyembuhkan sebagai penyakit dalam ya, penyakit dalam, menghangatkan, bla 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 ya, gitulah. Sejenis kayak madu gitu-gitu juga ya. Cobalah buat pemerintah kayak dibuka kayak ya pengobatan, siapa yang bisa menyembuhkan gitulah ibaratnya. Siapa yang mau siapa yang bisa buat obat untuk menyembuhkan corona ini. Nah, itu siapa ya, daftarkan diri, dikasih pasiennya satu-satu. Ibaratnya tuh dikasih, suruh ngeracik obat, terus pasiennya itu yang positif kena penyakit itu dikasih obat-obat, coba obat tradisional atau terserah lah, atau obat kimia atau apa, yang jelas yang rakyat bisa membuat itu. Memang sih resikonya mungkin komplikasi atau apa, tapi itu obat kimia sih menurutku. Tapi kalau obat dari herbal, kalau ini pemikiranku aja sih, insya Allah kayaknya sih
Insya Allah ya, nggak ada komplikasi lah. Insya Allah sih, tapi walau bisawab. Ini opiniku doang. Kayak dikasih gitu sih. Dan juga matahari sih buat yang kena penyakit COVID-19 yang di karantina itu. Bentar mau bersin. Dingin soalnya, nggak jadi. Ya kenakan matahari aja sih, dijemur. Soalnya kemarin ada kayak yang di daerah di kotaku tuh ada dia bisa nyembuhkan corona, ngomongnya budget 3 juta. Kalau aku sih pribadi sih ya dibuktikan dulu. Kalau misalnya terbukti bisa nyembuhkan, oke, mungkin bisa bisa kerja sama pemerintah dan orang itu untuk menyembuhkan. Tapi kalau misalnya tidak terbukti, silahkan, mungkin bisa ditangkap karena kan bisa bilang kan penipuan. Itu sih ibaratnya dicoba terus lah. Dan tapi yang jelas aku punya keyakinan bahwa putra-putri bangsa orang Indonesia terutama kita punya pengetahuan yang besar untuk menyembuhkan virus ini sih. Ini keyakinanku aja, opiniku. Ya, misalnya kalian setuju bisa silakan komen down below. Sadap down below. Ya bisa kalian komen kalau kalian setuju. Kalau nggak setuju ya juga nggak apa-apa. Tapi ini dari opiniku sih. Yang jelas untuk menghadapi COVID-19 ini, untuk di negaraku sendiri Indonesia, aku sangat-sangat optimis sih. Negaraku dan rakyat Indonesia bisa membuat obatnya COVID-19. Itu sih. Ya segitu aja mungkinnya. Nih keluh kesah sih. Memang soalnya perekonomian aku pribadi pun COVID-19 hancur sih. Fuck man. Makanya di Instagramku aku sering hashtag fuck COVID-19. Fuck virus, ya itulah. Tapi ya ada positif dan negatifnya. Yang jelas Tuhan mengirimkan penyakit ini pasti ada tujuannya. Pasti ada tujuannya. Yang jelas kita disuruh bersih dan kita disuruh kembali ke kepercayaan masing-masing, kembali memohon kepada Tuhan. Intinya buat teman-teman, jangan putus beribadah. Dan buat pemerintahan, semoga mendengarkan masukan dari saya, rakyat biasa. Dan ini semua dari opini saya pribadi, dari isi kepala saya pribadi. Jikalau salah, ada yang salah, mohon maaf. Dan jikalau benar, ya dibenarkan. Tapi saya punya keyakinan besar kalau rempah-rempah Indonesia dan jamu-jamuan dan ya ramu-ramuan orang kita zaman bahla, zaman dulu itu, insya Allah bisa menyembuhkan atau menangkal virus COVID-19 ini. Oke, sekian, terima kasih untuk semuanya. Dan jika kalian suka silakan like, comment, share, and subscribe. Dan jika kalian tidak suka silakan dislike juga nggak masalah. Dan beri masukan-masukan lagi, apalagi. Intinya mohon maaf kalau ini ribut. Oke, kalau gitu jangan lupa beribadah, jangan lupa bahagia, tetap optimis menyambut hari besok. Mohon maaf jika ada salah kata. Ambil yang baik, buang yang buruknya. Semua ini hanya opini dari kepalaku yang aku curahkan. Karena ini negara bebas beropini, ya kan? Bebas, demokrasi, bebas beropini. Intinya seperti itu ya. Aku WS pamit undur. Keep it strong, man.